Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara saya sekalian, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bambang Kholis, Kepala Laboratorium Fisika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Jakarta. Nah, saya akan dibantu dengan tim peraga dan tim teaching di dalam memperagakan praktikum fisika yang kali ini saya akan jelaskan tentang tara kalor listrik. Jadi kalau kodenya kalau di lab kami L5. Nah, tara kalor listrik ini tujuan percobaannya adalah menentukan berapa nilai tara kalor listrik. Nah, kemudian dari hasil percobaan yang kita lakukan nanti akan kita bandingkan dengan nilai secara teoritis, yaitu dilihat dari textbook berapa nilainya, berapa persen perbedaan antara percobaan yang kita lakukan dengan nilai acuan. Berapa persen perbedaannya, semakin kecil persen perbedaan tentu saja semakin bagus hasilnya. Nah, percobaan yang akan kita lakukan ini, alat-alat yang digunakan apa saja, ini set peralatannya sudah lengkap di depan meja kita ini. Yang pertama ini adalah kalorimeter, kemudian ini ada pengaduk pada kalorimeter, kemudian ini ada kotak yang digunakan untuk menempatkan kalorimeter supaya tidak banyak bocor kalor keluar. Kemudian ini ada stopwatch untuk mengukur waktu. Kemudian ini alat listrik yang di sebelah kanan adalah voltmeter untuk mengukur tegangannya berapa. Kemudian ampermeter untuk mengukur arusnya berapa. Ini power supply yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian kita atur pada tegangan dan arus tertentu. Caranya yaitu dengan melewatkan pada hambatan geser. Jadi hambatan geser ini dipakai untuk mengatur berapa besar arus yang diinginkan. Kemudian ada gelas ukur nanti dipakai untuk mengukur berapa volume termometer yang tercelup. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena nanti termometer yang digunakan ini termometer dengan ketelitian 0,1 derajat Celcius nanti kita celupkan ke dalam kalorimeter. Nah, karena ini sangat lembut, maka kita perlu alat bantu yaitu dengan kaca pembesar untuk mengamati temperatur supaya lebih mudah. Nah, kemudian tadi kenapa ini perlu gelas ukur? Karena kita ingin tahu berapa kalor yang diserap oleh termometer ini sendiri. Jadi nanti energi listrik yang dihasilkan, kalau tegangannya tahu, arusnya tahu, kemudian waktunya kita ukur, berarti energi listrik yang dihasilkan bisa dihitung, yaitu energi listrik sama dengan V kali I kali T. Jadi tegangannya berapa, kemudian arusnya berapa, dan berapa waktunya, berarti energi listriknya nanti akan bisa dihitung. Nah, kemudian energi listrik ini akan dimasukkan ke dalam kalorimeter yang telah berisi air, yaitu dilewatkan dengan elemen pemanas ini, kita celupkan. Nah, nanti kalor yang dihasilkan berapa itu dideteksi dengan termometer berapa kenaikan temperaturnya. Karena yang menyerap kalor adalah kalorimeternya sendiri, kemudian pengaduknya ini juga ikut nyerap kalor, termometernya sendiri juga nyerap kalor. Oleh karena itu kita perlu menghitung berapa termometer yang tercelup ke dalam kalorimeter ini. Ya, itu nanti bisa dihitung berapa kalor yang diserap oleh termometernya. Nah, jadi langkah percobaan yang kita lakukan adalah yang pertama kita ukur dulu kalorimeter kosong ini ya, belum ada isinya, kita timbang. Ya, saya tidak menimbang betulan karena ini hanya memperagakan saja supaya lebih cepat, lebih mudah. Nah, setelah kita timbang nanti dengan raca triple beam balance ini berapa massa kalorimeter kosong, kemudian kita isi dengan air. Airnya kita isikan ke dalam kalorimeter kira-kira sepertiga dari volumenya. Setelah kita isi air, kita timbang lagi dengan neraca triple beam balance. Nah, kalau kita sudah bisa mengukur berapa massa kalorimeter plus air yang ada di dalamnya, berarti kita bisa tahu berapa jumlah massa air yang ada di dalam kalorimeter. Nah, kemudian setelah ini terisi air, kita masukkan ke dalam box kalorimeternya. Kemudian pengaduknya ini pun juga kita timbang karena kita perlu tahu berapa jumlah kalori
diserap oleh pengaduknya sendiri. Ini ditimbang berapa massa dari pengaduk. Nah, setelah kita ukur berapa massa pengaduk, maka kita pasang seperti ini, sudah ada tempatnya. Kemudian kita ikat dengan pengunci supaya nggak mudah lepas. Kita masukkan ke dalam box kalorimeter. Kemudian termometer tadi itu kita celupkan, ya. Jadi nanti diukur ketinggian air di dalam kalorimeter itu berapa, kita celup, kita beri tanda. Kemudian setelah kita beri tanda, kita masukkan ke dalam gelas ukur ini yang sudah berisi air. Misalnya kita isi air 100 cc. Kita celupkan di termometer sampai batas permukaan air yang ada di dalam kalorimeter. Kemudian naiknya dari skala pada gelas ukur ini sama dengan volume dari termometer yang tercelup. Nah, kemudian setelah kita masukkan seperti ini, nah percobaan yang dilakukan itu nggak bisa dilakukan sendiri karena ini perlu tim pengamatan secara serentak. Yang pertama adalah mengamati berapa tegangan, yang kedua berapa arus, ya. Kemudian yang ketiga adalah berapa kenaikan temperaturnya setiap 5 detik, ya. Jadi praktikum yang kita lakukan nanti dengan stopwatch mengukur selama 5 menit. Maaf, saya salah. Setiap 30 detik, ya. Setiap 30 detik kita catat berapa kenaikan temperaturnya. Jadi satu orang itu mengamati sambil mengaduk berapa kenaikan temperaturnya setiap 30 detik. Kemudian satu orang lagi itu menggunakan stopwatch untuk mengatur waktunya. Nah, jadi paling tidak bertiga atau berempat untuk bisa melakukan percobaan ini secara serentak. Nah, kemudian data-data dari tegangan, kemudian dari arus, dari waktunya, energi listrik bisa dihitung, kemudian jumlah kalori yang dihasilkan itu bisa, ya, diukur dari perubahan temperaturnya. Jadi temperatur awal sebelum kita praktikum ini kita amati, kemudian setelah selesai 5 menit tadi pemanasan ke dalam kalorimeter, kita catat berapa temperaturnya, berarti selisih temperaturnya bisa diketahui. Kemudian jumlah kalori yang dihasilkan adalah massa pengaduk kali C pengaduknya, ada di dalam data buku atau di modul. Kemudian berapa massa dari kalorimeter dikalikan C kalorimeter, datanya ada. Kemudian dari airnya, M air dikalikan C air, itu nanti berapa, ditambah dengan volume termometer yang tercelup dikalikan dengan C termometer. Itu semua datanya di modul praktikum sudah ada. Jadi kalau kita hasil percobaannya nilainya sudah kita peroleh, kita bisa menghitung berapa jumlah kalori yang dihasilkan. Nah, dari energi listrik itu satuannya joule, sedangkan kalori yang dihasilkan itu adalah satuan kalori. Nah, sehingga dari energi listrik dalam satuan joule yang diubah ke dalam satuan kalori, nilai perubahan itu dinamakan tara kalor listrik. Nah, sehingga dari hasil percobaan yang kita lakukan nanti itu kita bisa memperoleh berapa nilai tara kalor listrik berdasarkan percobaan yang kita lakukan. Nah, kita bandingkan dengan nilai teoritis dalam data buku, nanti berapa persen perbedaannya. Nah, secara lengkap nanti data-datanya seperti apa, itu akan disajikan dalam PPT yang lain yang Anda bisa akses nanti di dalam file yang terpisah dari materi ini. Kemudian juga tugas laporan percobaan yang harus Anda lakukan seperti apa, itu semuanya bisa dilihat pada PPT yang disajikan dalam file lain. Saya kira ini penjelasan yang bisa kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.